Banyak yang mengartikan gelar ageman siro, terserah sampean. Kalau saya itu untuk wibawa, omongan ben mantep, biar merasuk gitu loh. Orang ini mengena gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Arwisa Channel. Disinilah gunungnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta tosenaji dimanapun kalian berada? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Seperti biasa, tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka Pi. Ya. Oke, edisi kali ini ada berapa pusaka yang mau kita ulas, Pi? Ini si JSC satu aja dulu. Ini yang berwarna warnanya biasa. Ini dari Timoho, ininya nggak sesuai, tapi ya wis. Kita dapatnya seperti itu. Langsung aja ya. Ada yang ngomong ki sempaner, ada yang ngomong ini tumenggung, tapi yang nggak bisa dibantah ini keris sepuh, ini keris beneran berpamor largangsir. Memang terkadang kita itu memberikan pemakluman, tapi ketika sudah tidak masuk akal, lebih masuk akal yang kita terima, ya wis. Ada kalanya kita, ini loh pendapat saya, seperti itu. Kalau saya largangsir, banyak yang mengartikan gelar ageman siro, terserah sampean. Kalau saya itu untuk wibawa, omongan ben mantep, biar merasuk gitu loh. Orang ini mengena gitu. Ya, jadi omongan kita tuh biar ada berbobot, gak ngowos tok ae gitu loh. Dikira LPG ngawas, Pi. Seperti inilah tumenggung largangsir. Bila atasnya agak korosi, tapi pamore masih utuh. Era Mataram. Ini largangsir, bahwa yang sebelah sini ini belara sedikit, tapi lebih dominan largangsir. Jadi keris tumenggung duwi pamor. Keris-keris ini saya kategorikan keris-keris berwatak keras, keris-keris untuk apa ya? Bisa dibilang untuk intimidasi. Ini cocok sekali orang yang kurang semangat atau orang yang kurang pede, sehingga insya Allah menambah kepedean pemegang pusaka seperti ini. Wayamu sawen. Iya, gimana bisa semangat kalau pede aja nggak punya gitu, Pi ya. Kalau sudah pede, akhirnya semangat itu timbul dengan sendirinya gitu. Aku harus bisa, aku harus mampu. Bukan yang alah paling juga aku kalah. Aku paling juga nggak bakalan bisa unggul, nggak seperti itu. Semangatnya mana kan gitu. Jadi menurut saya harus pede dulu, baru otomatis semangat itu akan mengikuti gitu. Benar sekali. Ya, jadi
pusaka-pusaka seperti ini dibutuhkan untuk yang sekali lagi, sebelum berpusaka kita harus paham diri kita sendiri, memahami pusaka dan lebih baik memahami diri kita juga, Pi, agar benar-benar sesuai apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan itu sesuai kayak gitu, Pi. Oh ya, ini kayaknya orangnya minderan. Nah, carilah pusaka-pusaka. Kalau misalnya orang itu bawaannya, karena bawaannya masing-masing orang itu kan beda-beda, Pi. Kalau sudah bawaannya itu gahar, pingin makan orang aja istilahnya seperti itu, ya fokuskan ke rezekiannya yang ini, Pi, agar tidak apa ibaratnya wis posturnya wis karakternya gahar, bukan postur, karakternya gahar ditambahi dengan dominan pusaka petarung, itu akan semakin menunjang yang tentunya makin berkobar-kobar gitu ya, Pi ya. Jadi gini, ketika kita tuh biarpun kita sudah merasa pede, biarpun kita sudah kepedean itu sudah ada ya, tapi ketika kita berhadapan orang yang mungkin levelnya itu unda-undi lah 11-12 dengan kita, kan itu juga pertarungan sejati. Nah, makanya tambahi energi ini. Makanya itu, Pi, sekali lagi kita harus tahu karakter pusaka dan tahu karakter kita. Mungkin ya kita kalau berada di kalangan sekitar kayak gitu, oh saya sudah merasa unggul. Jadi kan kita tahu diri, oh kayaknya saya akan menghadapi yang seperti ini. Nah, kita kan tahu diri di situ. Nah, dan pusaka itu kan ya macam-macam sesuai sama kebutuhan kita. Untuk orang sekeliling, untuk kalangan ibaratnya katakanlah tetangga kan ya. Terus lagi RT, terus lagi RW. Kita hadapi kan orang macam-macam, Pi. Nah, selalu itu mulu. Jadi pusaka kita juga berbagai karakter, Pi. Nah, kalau pusaka satu bisa buat tetangga, RT, RW, lurah, ya menangon dewe, Pi. Ya nggak seperti itu dong pastinya. Ya ada, tapi langka. Benar, dan pasti mahal. Selain itu kan nggak sembarangan juga, itu pusaka nggak sembarangan. Tentunya bagi pemiliknya pun kapasitasnya juga bukan sembarangan. Itu kenapa kok ada tadi saya bilang oke, buat tetangga, buat RT, karena itu biar memungkinkan semua orang itu berhak memiliki pusaka gitu lebih. Nah terus kalau semua orang ya ibaratnya yang memiliki pusaka hanya orang-orang yang mempunyai kapasitas tertentu, kan ya kasihan gitu. Makanya itu ada tetangga, bukan dalam artian cung-cung perut itu ya nggak sesuai sama kapasitasnya orang kayak gitu lebih. Oke. Jadi dari petani, dari tetangga, dari RT, dari RW, agar semua itu berhak memiliki pusaka sesuai sama kapasitasnya, bukan aksesoris gitu. Kalian semua itu berhak memiliki pusaka sesuai, asalkan tahu diri itu tadi. Nah, iya. Asalkan tahu diri. Bukan nggak ada yang pusaka yang itu manfaatnya sampai Z, itu bukan nggak ada, tapi itu sekali lagi pusaka langka. Kalau pusakanya itu langka, otomatis pemegangnya itu harus spesial gitu loh, dan itu diperlukan tahu diri. Kalau kita itu ngerasa mungkin tengah-tengah lah, bukan yang biasa, bukan juga yang spesial, jadi kita juga harus tahu pusaka, oh ini pusaka yang saya pegang. Jangan berangan-angan terlalu tinggi yang tidak sesuai sama kapasitas kalian gitu loh maksudnya. Benar sekali. Iku ya apa iso tadi ini? Ya, pusaka petarung yang menundukkan lawannya dengan omongan kita. Nggak harus pakai adu jotos, nggak harus dengan kayak gitu, sudah bukan zamannya guys. Kita harus bisa menundukkan dengan omongan-omongan kita itu bagaimana bisa diperhatikan. Kalau kita ngomong aja sudah nggak diperhatikan, mau kayak gimana lagi? Iya. Kalau ketemu sama kita, itu aja orangnya sudah ogah. Belum ngomong lah ya, ketemu sama kita aja orangnya sudah ogah. Sama mau bisa menyampaikan menyampaikan apa kalau gitu? Ya. Bagaimana kita bisa dihargai? Ketika kita ngomong, orang sudah memperhatikan, orang sudah bisa tertunduk. Paling nggak itu ada simpati ketika ada kita ngomong itu, Pi. Jangan yang ngomong apa sih ini? Bukan, tidak seperti itu. Kita bisa menarik simpati, kita bisa mengalahkan lawan dengan cara dia bersimpati. Itu kan sudah poin, Pi. Iya. Namanya peperangan kan nggak harus adu jotos, nggak harus adu fisik. Itu juga salah satu peperangan. Bagaimana omongan kita selalu unggul dibandingkan yang lainnya. Oke, seperti itu. Pertanyaan nih. Ya, setelah
Cukup penjelasan yang panjang dan lebar. Pertanyaan, sabar dulu. Oke, ini kayaknya dari postingan kita yang baru-baru ini, Pi. Dari postingan kita brojol kemarin, Pi. Ini dari Robiul Awaludin, Pi. Ilmu langka sangat masuk akal. Akibat difungsikan untuk sajen maka disebut keris sajen. Dalam arti bahwa itu bukan nama dapurnya tapi karena fungsinya. Tapi Kang Ari, itu nama keris brojol berarti nama dapurnya apa ya? Matur nuwun Kang Ari, seperti itu. Itu gini loh ya. Karena minimnya pemahaman, orang itu kadang pamor udarmas disebut keris udarmas. Terus dapur sengkelat disebut keris sengkelat. Jadi mungkin itu yang disebutkan saat ini umumnya itu karena mana yang lebih menonjol atau mana yang lebih dominan. Ketika keris itu katakanlah mungkin keris Nogo Rojo gitu ya, gak mungkin dia ngereken pamore. Jelas keris Nogo Rojo udah pamore nggak disebut, kecuali pamor jos, pamor Nogorojo pamor Blarak gitu lah masih disebut. Kalau Nogorojo pamor gak jelas wis keris Nogorojo gitu. Jadi kita ngomong kebanyakan orang itu yang disebut umumnya itu dominannya yang lebih dominan. Ketika keris-keris pamor itu dapur tilam terus pamore udan mas ya lebih diomongno keris udan mas, keris banyu mili pasti gitu. Dan kemungkinan kecil sekali ketika keris itu keris Nogorojo, pamor banyu mili, kemungkinan kecil sekali disebut keris saya sponsor. Kemungkinan kecil sekali itu disebut pamor disebut keris banyu mili. Nggak mungkin karena yang lebih dominan Nogorojonya. Kan gitu. Ketika kerisnya biasa, keris-keris lurus gitu ya, terus pamore banyu mili bagus gitu, pasti orang ngomong keris banyu mili, pasti gitu. Jadi yang lebih menonjol mana? Kecuali kalau ada seperti ini, tadi kan yang ditanyakan kan keris ini. Ya, kayaknya pas postingan itu. Pas postingan keris ini. Kalau yang saya terima dari Pakem Kuno, ini yang disebut dua dapur. Kenapa? Yang ini brojol, yang ini pendeta semedi. Jadi dua dapur di satu pusaka. Ya, orang menyebutnya ini keris. Keris pendeta semedi benar karena di sini ada pendetanya. Orang menyebutnya keris brojol benar karena di sini ada endelnya seperti ini juga benar gitu loh. Jadi mana yang lebih dominan biasanya orang menyebutnya seperti itu. Bisa dipahami? Ya kurang lebih seperti itulah. Pokoknya mana yang lebih dominan itu yang digunakan. Jadi kalau gini ini sama-sama berkelasnya pendeta semedi sama brojol yang seperti ini. Umpama ya keris ini tidak ada pendeta semedinya, ya pasti keris brojol gitu, ya benar. Berhubung ini pendeta semedi juga berkelas, ya dua dapur di keris satu, di satu bilah pusaka. Ya itu baru dapurnya kan, ya itu baru dapurnya, belum pamornya. Tapi karena yang lebih dominan itu antara brojol sama apa tadi pendeta semedi ya, nggak apa-apa kalau lebih dominan dua-duanya itu. Imbang lah ibaratnya kan gitu. Bisa dimengerti? Semoga bisa. Cukup Piki. Karena bagi kita dapur itu bukan masalah utama ya Pi ya. Yang penting kan barangnya, pusakanya itu benar gitu kan ya Pi. Makanya kita juga nggak terlalu ini dapur begini, nggak terlalu mengutamakan yang itu. Ini keris spesial, ini keris jos ya karena memang pusakanya jos. Ketika keris itu keris biasa, kerisnya biasa, tapi pamornya Rojo Sleman, nggak mungkin. Ini keris tilam pamor, bukan nggak mungkin. Kemungkinan kecil sekali kita ngomong sama orang ini keris tilam pamor Rojo Sleman, enggak. Pasti ngomongnya Rojo Sleman, gitu langsung. Mana yang lebih, mana yang lebih dominan? Cukup.
Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian tadi penjelasan dari pertanyaan tentang brojol kayaknya ya. Yang dimaksud pertanyaannya tentang brojol itu. Semoga yang kita sampaikan ini bisa dipahami gitu ya, bisa dipahami dan dimengerti. Dan sekiranya ada pertanyaan atau informasi apa yang kita sampaikan ini bisa menambah ilmu. Siapa tahu informasi atau pertanyaan kalian juga bisa menambah ilmu buat kita ya. Silahkan coret-coret di kolom komentar. Ya, dan silahkan share. Benar sekali. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Assalamualaikum.